A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hajj ayat 73 sampai ayat terakhir 78. Jadi insyaallah Selasa depan kita masuk ke surah Al-Mu'minun. Jadi hadis terakhir ya, 78. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang dimaksud ya ayuhan nas, wahai manusia ini adalah ay ahlul Makkah di dalam tafsir Munir. Duriba telah dibuat. Asal duriba itu telah dipukul. Tapi yang dimaksud ini adalah dibuat. Masalun sebuah perumpamaan. Fastami'u maka dengarkanlah lahu padanya. Innal ladzina sesungguhnya patung-patung atau berhala-berhala tad'una yang kalian sembah ya, orang kafir Mekah, min dunillah selain Allah, la yakhluqu tidak akan bisa mereka menciptakan jubaban, seekor lalat ya, zubab kecil, yang kecil lalat. Walau istama'u, walaupun mereka berkumpul lahu untuk menciptakan lalat itu. Wa iyaslubhumuz zubabu, dan jika mereka merampas patung-patung itu, azubabu seekor lalat, sayan sesuatu, la yastanfidhu, maka mereka tidak akan mampu merebut minhu dari lalat itu. Do'opat talib wal matlub, lemah orang yang menyembah dan lemah yang disembah. Ini terjemahannya surah Al-Hajj ayat 73. Lalu apa maksudnya? Ya ayuhan nas, wahai manusia ya, ini diantara ciri surah Makkiyah adalah surah yang diawali dengan kalimat ya ayuhan nas. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu ciri ayat madaniyah ya. Kenapa? Karena Makkiyah itu banyak orang kafir ya. Jadi ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Sedangkan madaniyah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah setelah Nabi hijrah. Di situ makanya banyak orang yang beriman ya walladzina amanu. Makanya ciri khas nih. Ini diturunkan di kota Mekah. Wahai manusia, jadi umum wahai manusia. Kalau tafsir Munir menjelaskan ya Yunas ini adalah ya ahlal Mekah, wahai orang-orang Mekah. Duriba telah dibuat masalum sebuah perumpamaan. Bainalakum halun ajibatun gharibah. Jadi sesuatu yang ajaib ya, sesuatu yang tidak mungkin ya. Jadi membuat perumpamaan. Memang di dalam Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan. Kenapa? Supaya kita bisa memahami, memakai akal. Makanya kenapa afala ta'qilun, afala tadabbarun, apakah kalian memahami Al-Quran? Jadi menggunakan akalnya, jadi digunakan akal itu. Jadi dibuat perumpamaan supaya kita bisa mampu memahami Al-Quran dengan membuat perumpamaan. Allah tuh sayang dengan makhluknya. Supaya kita bisa paham Al-Quran dibuat perumpamaan. Sama seperti orang berinfak. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasil qalb. Itu perumpamaan anuan ya, perumpamaan orang-orang yang nafsunya lebih dominan. Nah, jadi orang yang kalau infak itu orang-orang yang berinfak dalam surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 286 itu kan ada ayat tentang Allah membuat perumpamaan orang yang berinfak dengan orang yang menanam nah ini 261 ya. Ya, jadi menanam satu biji. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang yang berinfak ini setiap Jumat, setiap pagi subuh kita berinfak, setiap hari kita berinfak. Itu seperti orang yang menanam satu butir, lalu satu butir itu tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu ada 100 biji. Berarti
Jadi kalau Bapak berinfak 1.000 rupiah saja, Allah berikan pahala 700.000. Itu paling kecil tuh. Wallahu yudhaiful liman. Bahkan Allah lipat gandakan dari 700.000, bisa lebih dari itu. Itu baru 1.000. Kalau 10.000 dikali aja, berarti 7 juta pahalanya. Kalau 1 juta berarti 7 dikali 700 juta. Kalau 1 miliar, udah dah, hitung aja dah. Nolnya nggak kehitung. Saking banyak-banyaknya pahala. Pokoknya hitungannya 700. Jadi 1 rupiah dikali 700. Nah itu perumpamaan tuh. Jadi Allah membuat perumpamaan. Seperti ini juga Allah membuat perumpamaan. Yaitu apa perumpamaannya? Fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Nah, kita diperintahkan orang Mekah waktu itu untuk mendengarkan ayat ini. Ayat tadabbaru, mentadaburkan. Jadi menurut tafsir Munir, Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani menjelaskan memikirkan, memahami. Jadi mendengarkan di sini memahami kenapa Allah membuat perumpamaan ini. Yaitu apa perumpamaannya? Ya. Innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain Allah. Jadi dia menyembah selain Allah. Nah, di sini dikatakan ai annal aslam allati ta'budunahum la yaqdiruna ala khalqi dzubab ma'as gori, yaitu patung-patung yang orang-orang kafir Mekah menyembah itu, ya, yang tidak akan mampu untuk membuat, ya, la yakhluqu dzubaban, tidak akan mampu mereka membuat atau menciptakan seekor lalat kecil. Jadi yang mereka sembah selama ini patung. Ya sama sampai sekarang juga orang Kristen itu menyembah patung kan. Salib itu kan patung. Sama aja kan. Orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, semuanya disembah itu patung. Nah, Allah buat perumpamaan. Mampu enggak itu patung yang mereka sembah membuat satu lalat yang kecil. Namanya laler, kalau kita laler ya. Nah, ini lalat itu laler, jubab, laler atau lalat yang kita jijik ya kan. Ya, kalau masuk ke kopi nggak minum, itu kopinya dibuang, nggak mungkin kita minum. Laler, zubaban, walastamaulah, walaupun mereka berkumpul untuk menciptakannya, seluruh patung yang 300 di Mekah waktu itu, atau sekarang di seluruh dunia ini ada patung-patung salib disatukan membuat satu aja, apa? Satu laler, ya, mereka tidak akan mampu, ya. Jadi artinya Allah membuat perumpamaan supaya orang ini berpikir, kenapa mereka menyembah sesuatu yang tidak ada kekuatan, kemampuan sekecil apapun, nggak mampu dia. Jangankan membuat lalat mungkin ya, membuat apalagi yang paling kecil dari lalat nggak ada lah ya. Ya kan nggak bisa dia, bergerak juga enggak, ya kan nggak bisa. Ya nauzubillahi min zalik. Wa islabuhumuz zubabu syai'an, bahkan jika ya yaslubuhumuz zubab, merampas patung-patung itu seekor lalat sekali, artinya dia patung itu ya istilahnya nih gini, zubab itu yaslubu itu dia pukul itu lalat itu misalnya, nggak bakalan mampu dia, ya nggak bakalan mampu. Ai wa in yakhuju zubab tuh mengambil tuh, kata kalau menurut tafsir ini ada mengambil apa? Mengambil lalat dari, ya. Jadi patung tuh ngambil lalat tuh nggak mampu. Jangankan menciptakan, ngambil aja nggak mampu, mukul aja nggak mampu, yang nggak bisa bergerak, ya nggak bisa bergerak. La yastanfizu minhu, mereka tidak akan mampu merebut, ya, merebut dari lalat itu. Jadi kalau lalat ngambil apa namanya, ngambil sesuatu misalnya, ya direbut oleh patung, oleh berhala, nggak akan mampu. Ya, dha'ufat talib wal matlud, lemahnya orang yang menyembah dan yang disembah, itu kan. Ya Allah Akbar. Nah makanya qala Ibnu Abbas innahum kanu yatluna al-asnam bizafran wa ru'usa bil asli wa yagliluna alaihim al-abwab fa yadkhulu zubab min al-qani fa yaqulu. Nah, jadi artinya adalah, ya, bahkan Ibnu Abbas menjelaskan, kata bahwasanya mereka itu patung-patung tidak akan mampu, ya,
berbuat, jangankan menciptakan lalat ini, sampai merebut lalat, makanan dari lalat aja nggak mampu. Mengambil makanan yang diambil oleh laler itu nggak bakalan mampu. Jangankan menciptakan, atau gebugin dah supaya lalat itu mati juga nggak mampu. Itulah perumpamaan Allah, buat perumpamaan. Jadi sesuatu yang sangat lemah. Tapi anehnya kenapa mereka menyembah sesuatu, mereka ibadahi, mereka ini, itu yang mereka lakukan. Dan sampai hari ini, cobalah orang-orang kafir kan, orang Kristen menyembah patung Yesus. Kemudian orang Buddha menyembah patung namanya apa itu? Siddha Gautama Putra. Orang Hindu juga sama. Bahkan nauzubillah min zalik ya. Ada yang di India itu semua sapi, tikus, monyet itu. Coba lihat di YouTube, Pak. Jadi aneh gitu, ada sesuatu yang memiliki kekuatan langsung disembah dia. Sampai kalau ada orang-orang yang cacat. Kenapa? Karena cacatnya itu sama dengan patung yang disembah. Jadi disembah tuh. Ada anak kecil yang wajahnya kayak cacat gitu, kayak orang mulutnya tuh swing lah ya. Terus bentuknya kayak gajah. Yang selama ini mereka sembah patung bentuk gajah, dia sembah anak kecil itu. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Ada yang menyembah tikus, ada satu kampung yang disembah tikus. Aduh, ada lagi yang menyembah monyet. Astagfirullah, coba lihat apa itu. Jadi orang-orang Hindu di India itu aneh-aneh gitu. Agamanya Hindu tapi menyembahnya aneh-aneh. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah monyet. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini gambaran India ini sama dengan negara zaman dulu jahiliyah, zaman Nabi begitu kan. Ya Allah, sampai sekarang ada orang yang menyembah sesuatu yang aneh-aneh. Ya, na'udzubillah. Dha'ufat talib wal matlub, sesuatu yang sangat lemah. Orang yang menyembah dan yang disembah lemah, nggak ada kemampuan apapun. Ya, nah ini. Qala Ibnu Abbas ay dha'ufaz zubab wa faz-zubab talibun yakhruju minaz zalaji minal qala Dhahak ay dha'ufal 'abid wal ma'bud. Nah, jadi sama-sama lemahnya. Lemah siapanya? Lemah yang disembah dan lemah yang menyembah. Artinya tidak ada kemampuan apapun. Tapi kenapa mereka mau menyembah sesuatu yang tidak ada kemampuan apapun? Inilah. Jadi Allah membuat perumpamaan seperti ini supaya mereka berpikir, kenapa mereka menyembah sesuatu yang tidak layak disembah, ya? Yang berhak disembah itu hanyalah Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang memberikan kekuatan, kekuasaan, ya kan? Nah, kita harus yakini, makanya kita harus tanamkan dengan kita mengaji ini. Semakin kita menyadari bahwasanya hanya Allah yang Al-Qadir, Al-Muqtadir, hanya Allah yang berkuasa, yang menguasai kita, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menentukan nasib kehidupan kita. Jadi membuat perumpamaan ini supaya mereka sadar, orang-orang kafir sadar bahwasanya yang mereka sembah ini selama ini salah, ya kan? Sesuatu yang lemah, tidak ada kemampuan, kenapa mereka sembah? Tapi itulah cara setan kan. Nah, cobalah yang hebatnya orang-orang Cina misalnya tuh, sebelum dia buka toko, Pak, belum tokonya dibuka nih, dia sembah dulu tuh, pakai apa tuh? Ya pedupa dengan ada api-apinya tuh, ya kan? Sembah tuh. Ya kayak gitulah ya. Itu sebelum buka toko tuh. Tapi kenapa orang Islam yang sudah banyak doa, sudah banyak zikir, kekuatan doa, kekuatan zikir itu, buka toko biasa aja, buka aja, nggak ada baca doa, nggak ada sholat duha sama jauh deh, ya Allah. Makanya nggak barokah tuh toko tuh, ya kan? Nah, orang Cina kenapa bisa laris? Karena yakinnya itu. Padahal sesuatu yang tidak ada manfaatnya kan, tapi karena yakin, itulah setan kan. Setan menjerumuskan bagaimana keyakinan itu akhirnya memang sudah nyatu dengan dirinya, akhirnya yakin, itu yang membuat laris dagangannya dan sebagainya. Ya Allah ya Rabbana. Kita yang udah banyak doa supaya dagangan laris malah datang ke dukun. Ya, ini aneh ini ya. Datang ke dukun ngasih amalan yang aneh-aneh gitu, ditaruh di pendem lah, di toko, di bawah toko lah, apalah. Jangan ya Pak ya. Amalan itu banyak. Misalnya sholat duha, sedekah, istighfar. Nah itu amalan rezeki itu.
Salat duha minta rezeki. Ya kan? Sedekah. Nabi mengatakan, carilah rezeki dengan sedekah. Intala rizqa, bisa cari rezeki. Jadi mancingnya rezeki sedekah. Jadi dengan sedekah itu mancing rezeki. Salat duha memang minta rezeki. Apalagi istighfar. Istighfar itu min haitsu la yahtasib, man lazima istighfaran, siapa orang melazimkan istighfar. Kalau dia punya masalah, Allah berikan jalan keluar. Kalau dia punya kesulitan, Allah mudahkan. Maka di ujung hadis itu apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah itu jelas itu. Amalannya jelas. Ya itu. Makanya kita harus yakini itu. Orang Cina aja yakin jadi laris, apalagi kita yang yakinnya kurang. Maka harus lebih yakin lagi. Keyakinan ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Allah Akbar. Ya Pak ya. Jadi ayat ini membuat permisalan. Jadi supaya mereka berpikir, oh ternyata mereka menyembah sesuatu yang tidak ada kekuatan sekecil apapun, sampai lalat aja tidak mampu diapa-apain karena nggak mampu, nggak ada pergerakan. Itu yang membuat Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, ya, patung-patung yang disembah oleh Namrus dan rakyatnya, ya, lalu patungnya itu ditaruh di kampak, ya, tangan patung yang paling besar, supaya apa? Supaya mereka sadar berpikir, tuh yang hancurin itu tuh yang patung paling besar. Apa kata orang-orang ketika disidang? Gimana patung itu bisa menghancurkan yang kecil-kecil? Padahal dia nggak bisa bergerak. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kenapa kamu tahu ini nggak bisa bergerak, tidak memberikan kekuatan? Kenapa kalian sembah? Itu kata Nabi Ibrahim. Kamu ada-ada aja, kata Namrus. Akhirnya dibakarlah hidup-hidup Ibrahim oleh Namrus. Apa yang terjadi? Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Na'alukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nah itulah kita harus yakini ya. Jadi ini apa? Ayat tentang permisalan yang membuat supaya orang berpikir yang mereka selama ini salah menyembah, salah mereka ibadah. Ma qadarullah haqqa qadri. Tidak ada kemampuan, ya, tidak ada mereka pernah menghargai Allah, maksudnya mengagungkan Allah haqqa qadri, dengan sebenar-benarnya pengagungan. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa, maha gagah. Ya, jadi artinya adalah ayat yang ke-74 ini Allah menjelaskan ai ma'arafallahu haqqa ma'rifatu haitsu asraku bi wa sami'u bismihi ma huwa abadul asya anu munasabah, ya, la innallaha qawiyyun aziz ala khalqil mumkinat bi asriha wa ibnal mawjudat an akhiriha ay ghalibun ala jamil asya. Nah, jadi dijelaskan dalam tafsir Munir bahwa ayat ke-74 ini maksudnya adalah orang-orang kafir musyrik, ya, tidak pernah mengagungkan Allah dengan keagungan sebenar-benarnya. Makasih Jaka. Tidak ada kemampuan, tidak ada menghargai Allah, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi mereka itu orang kafir ini kan ayatnya ditujukan kepada orang kafir Mekah. Mereka menyembah Allah, saya menyembah Allah, kami menyembah Allah, tapi lewat patung ini. Itu katanya. Jadi mereka itu ngelesnya begitu. Jadi artinya dia tidak menghargai Allah sebagai Tuhan. Ya, sebenarnya itu sebagai pelecehan. Masa menyembah Allah lewat patung, kan aneh aja. Gitu. Jadi ada orang kafir yang mengatakan begitu. Kami menyembah Allah tapi lewat patung. Karena kalau nggak lewat patung kita nggak bisa menyembah Allah. Ya nggak bisa begitu, Pak. Ya, itu salah itu. Jadi menyembah Allah ya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat ini dijelaskan mereka tidak mengenal Allah sebenar-benarnya mengenal Allah. Ya, jadi karena tidak mengenal Allah, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungannya. Ya kan? Sebenar-benarnya pengagungan. Padahal Allah itu Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Aziz, maha kuat lagi maha gagah. Apapun yang Allah berkehendak pasti mungkin. Ya, kita dari nggak ada, dari tetes air hina itu, ya kan, kemudian kemana-mana kita bawa kotoran,
Setelah kita jadi mayat, kita jadi makanan cacing, ya kan? Nah, itu. Enggak ada manusia ini enggak ada harganya. Ya, kecuali dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi orang-orang kafir itu begitu, dia menyembah Allah ketika itu orang kafir tapi lewat patung. Padahal itu bukti bahwa dia melecehkan Allah, menghina Allah, tidak menghargai, tidak pernah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungkan. Padahal Allah itu maha qawi, maha kuat, lagi maha gagah, maha perkasa. Allah yastafi minal malaikah. Allah yastafi ya Allah memilih minal malaikat dari para malaikat, rusulan sebagai utusan Allah, wa minan nas dan juga dari manusia. Innallaha sungguhnya Allah sami'um basir, maha mendengar lagi maha melihat. Ayat 75. Ya. Qala al-muallif rahimahumullah, ya telah berkata muallif, ya penulis kitab Tafsir Munir menjelaskan ayat ini. Apa maksud ayat 75 ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat. Siapa yang disebut malaikat ini adalah ya ila bani Adam ka Jibril, seperti malaikat Jibril, wa Mikail malaikat Mikail, wa Israfil malaikat Israfil, wa Ijrail malaikat Ijrail, awal hafazah dan malaikat-malaikat penjaga. Wa minan nasi dan juga dari manusia. Allah memilih dari manusia. Siapa yang dipilih oleh manusia? Ai wa yaqtaru minan nas rusulan mukhtasin bin nufusiz zakiyah bi Ibrahim wa Musa wa Isa Muhammad salawatullah alaihim. Nuzilat hajil ayah lima qala al-walidin al-mughira ma muafil al-baqi lam yanzil ala Muhammadil Qur'an li annahu laisa bi akbarina wala yasrafina. Jadi artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memilih utusan-utusannya yang dipilih dari malaikat dan dipilih dari manusia. Malaikat Jibril sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu. Jadi Allah tidak menurunkan sekaligus ayat itu, tapi lewat utusannya itu malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril disebut dengan Sayyidul Malaikah. Jadi ada doa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW sangat mustajab kalau kita menyebutkan nama-nama malaikat. Boleh itu Pak. Di antaranya doanya, Allahumma Rabba Jibril wa Mikala wa Israfil fatirus sama wal ard alim ghaibi was syahada. Ya Allah, Engkaulah Tuhan malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, ya, dan Rabbul Malaika, ya Tuhannya seluruh para malaikat. Itu doa kalau kita amalkan Pak sangat mustajab. Jadi menyebutkan nama-nama malaikat. Jadi boleh itu. Ya, jadi Allah memilih di antara malaikat-malaikat sebagai utusan Allah. Ya. Kemudian disampaikan kepada wa minan nas, kepada manusia. Siapa yang manusia dimaksud adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Yang dipilih oleh Allah siapa saja? Yaitu seluruh para nabi. Ya, nabi-nabi yang dipilih oleh Allah. Ada yang nabi yang sudah mendapatkan ulul azmi misalnya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang dapat ulul azmi kan, atau seluruh nabi-nabi yang lain. Semuanya dapat utusan Allah, dapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Allah memilih di antara malaikat dan di antara seluruh manusia. Jadi sekian miliar jumlah manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman hanya 25 yang dipilih. Dari 25 diperas lagi hanya 5 yang disebut dengan ulul azmi. Nah itu, ya kan? Ulul azmi. Dari ulul azmi itu ada dipilih lagi yang mendapatkan kitab. Yang Allah berikan kitab langsung, ada namanya Zabur, ada namanya Injil, ada namanya Taurat, ada namanya Al-Qur'anul Karim. Dipilih lagi tuh. Jadi Allah berikan kitab-kitab seperti kita nih yang kita baca hari ini, Al-Qur'an diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Innallaha sami'um basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apapun yang kita lakukan, Allah mendengar. Apapun yang kita kerjakan, Allah Maha melihat. Jadi kita
beriman kepada Allah itu dalam keadaan terang-terangan, dalam kondisi sembunyi-sembunyi enggak. Kita melakukan ketaatan, ya, meninggalkan maksiat dalam keadaan terang-terangan dan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena Allah tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi Allah berkehendak, apapun yang terjadi ini dalam kehendak Allah. Allah mendengar. Nah, ini aja Sami'um Basir. Kalau kita yakini, enggak mungkin orang maksiat. Kalau orang yakin dengan Sami'um Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, enggak ada yang korupsi, enggak ada orang yang berzina, enggak ada orang yang mabuk, gak ada orang yang berbohong, gak ada orang yang zalim, gak ada orang yang sumpah palsu, gak ada orang yang melakukan perbuatan dosa. Kalau dia yakin Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Dimasalahkan keyakinan orang sekarang sudah mulai luntur. Benar gak Allah Maha mendengar? Benar gak Allah Maha melihat? Apa buktinya? Dia maksiat, ya, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan. Contoh korupsi. Kalau dulu di zaman Pak Harto di bawah meja, ya kan? Ya zaman Soekarno ya. Ya zaman Pak Harto dulu, zaman Orde Baru di bawah meja, di atas meja. Nah sekarang meja-mejanya diambil, bukan hanya di bawah, bukan hanya di atas, tapi mejanya juga diambil. Saking rakus-rakusnya itu maling-maling garong. Bahkan media sekarang nggak nyebut koruptor, nyambungnya garong, maling. Udah terlalu apa ya? Udah terlalu muak, ya kan? Uang untuk rakyat tapi dikorupsi, ya, bansos, ya kan? Masya Allah. Seandainya nggak ada koruptor di negeri ini, Pak, nggak ada orang miskin. 8.000 triliun sekarang utang Indonesia itu diambil banyakan oleh koruptor. Pengkhianat negeri itu koruptor. Harusnya yang ditangkap di penjara itu, harusnya dihukum mati itu. Yang ditangkap salah. Yang ditangkap orang yang ahli ibadah, orang jihad, orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Kan aneh ini. Ini hukum ini terbalik-balik ini. Orang yang kritis ditangkap. Ya, orang yang berkata benar tangkap. Orang yang menjilat, dimuliakan. Penjilat-penjilat sekarang kan berkeliaran. Penjilat, pengkhianat, itu yang dimuliakan. Ya kan? Ya Allah. Ini makanya negeri kita ini Masya Allah, ngeri kita. Angri nanti ajab terus turun gitu kan. Yang dulu memperjuangkan, ya kan, ke istana, sekarang yang diperjuangkan di penjara. Ya kan? Nah, ini terbukti sekarang. Ya Allah ya Rabbana. Mudah-mudahan habibana kita tetap sabar, teguh pendirian. Ya Allah. Padahal ditetapkan lagi hukumannya. Ya Allah. Apa kesalahannya? Koruptor bukan. Mana Habib Rizik ngambil uang negara? Serupiah pun tidak pernah dia korupsi. Narkoba, ya nauzubillah min dzalik. Ya nggak mungkin lah. Ya Allah. Tapi aneh kan? Aneh bin ajaib itu. Inilah negeri kita ini. Jadi hukum itu kayak pisau, tajamnya ke bawah orang yang kritis, ya tumpul ke atas. Beda kalau dulu zamannya Habibie itu ya. Utang nggak ada, rupiah hanya berapa tuh? Hebat tuh, dari 9.000 jadi cuma 1.000 apa tuh? Ya, Habibie itu ya Allah. Cuma sayangnya bukan pada saat yang tepat dia jadi presiden kan. Ya Allah, hanya berapa bulan tapi hebat, ya kan? Ya, menteri nggak ada yang kafir, semuanya muslim. Hebat tuh ya. Allah Akbar. Jadi ayat ini kembali lagi, kalau kita sadar Allah Maha mendengar, Maha melihat, nggak mungkin ada orang yang maksiat. Tapi kan orang nggak tahu, nggak tahu ya. Kesadarannya sudah luntur dengan egonya, dengan nafsunya, dengan jabatannya, dengan hartanya, lupa bahwa Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian ayat 76. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Ya'lamu, dia Allah Maha mengetahui, ma baina aydihim, yang ada di depan mereka, wa ma khalfahum, dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Jadi artinya apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang terbesit dalam hati sekalipun, Allah Maha mengetahui.
Ya, Allah Maha mengetahui. Ya ay ya'lamullahu ma'amiluhu wa saya'maluna min umuri dunya. Seluruh urusan-urusan dunia Allah Maha tahu. Jadi kalau Nawawi Al-Bantani ini menjelaskan, ya, hebat ya, Masya Allah. Ini yang ngarang orang Indonesia asli ini. Ini kitab ini yang ngarang orang Indonesia asli. Kitab kuning yang diakui di seluruh dunia. Bahkan jadi rujukan ulama-ulama Saudi Arabia ini. Tafsir Munir. Jadi karyanya orang Indonesia asli. Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ya Allah, luar biasa. Kita boro-boro ngarang-ngarang kitab kuning begini ya, baca aja susah. Hebatnya dia Allah, ulama-ulama dulu, Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan kita, apa yang di belakang. Artinya apa yang kita lakukan Allah Maha tahu. Ya'lamu. Ini lebih menekankan ayat yang tadi. Lebih diperjelas lagi. Ayat 75 kan innallahu sami'um basir. Lalu dijelaskan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan ini juga kita bacakan dalam ayat kursi kan. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Itu dari ayat kursi pun disebutkan kan. Allah Maha mengetahui apa yang di hadapan kita dan di hadapan belakang kita. Di depan, di belakang Allah Maha tahu. Bahkan dalam ayat lain ma yalfizu min qaulin illa ladair raqibun atid. Tidak ada yang tercatat apapun, satu kata yang kita ucapkan itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat raqib dan atid. Dan tidak, CCTV-nya malaikat itu lebih tajam daripada CCTV-nya yang ada di dunia ini. Sekarang kan banyak nih di mana-mana CCTV kan. Kantor ada CCTV. Walaupun ada CCTV tapi kenapa korupsi masih ada kan? Aneh kan ya. CCTV di setiap pojok tuh, tapi kenapa korupsi masih ada juga? Karena apa? Karena waskatnya itu tidak sadar. Allah yang Maha melihat nggak sadar, malaikat yang mengawasi nggak sadar. Jadi hanya CCTV yang ada di dunia. Padahal CCTV-nya akhirat lebih tajam daripada CCTV di dunia. Buktinya apa yang kita lakukan belum kita lakukan, baru terbesit hati aja. Nih kita mau infak nih, kita nggak punya uang, tapi kita ingin infak, baru ingin aja itu udah dapat pahala Pak. Niatul mu'min khairun minad dunya wa fiha. Niat orang beriman itu lebih niatul mu'min khairun niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Jadi niat aja sudah tercatat kebaikan, 1 pahala. Apalagi dia melakukannya minimal 10 pahala. Allah akbar. Saya salut belum lama ini baru diajak, ya Allah, kadang malu gitu ya. Ustadz mau nggak ikut one day one juice? Ya, nanya dulu gitu. Apa itu? 1 hari 1 juz. Insya Allah ikut. Kita ikut, Masya Allah. Awal-awalnya berat juga Pak. Ya, jadi ada grup WA one day one juice, 1 hari 1 juz. Kita di absen setiap hari tuh. Ya berapa hari gitu, ya Allah. Anggotanya 30 orang, harus komit. 30 orang harus komit 1 hari 1 juz. Setiap hari itu, setiap hari itu. Ya Masya Allah. Padahal itu orang-orang sibuk. Orang-orang sibuk, ada direksi, ada macam-macam itu. 1 hari 1 juz Pak, Masya Allah. Jadi boleh kali-kali nanti ya, kita bikin grup WA Masjid Dulu Jihad, 1 hari 1 juz. Insya Allah sanggup Pak ya. Dan itu komit sampai akhir hidup kita, 1 hari 1 juz minimal tuh. Di absen 1 hari 1, one day one juice namanya, one day odos namanya, one day one juice, 1 hari 1 juz Al-Quran dia baca, insyaallah. Jadi nyetor tuh kalau jadi absen, kalau udah selesai 1 juz harus absen. Waduh, jadi nggak boleh ngutang, ini 1 hari 1 juz harus komit dari awal, Masya Allah. Udah berapa hari, baru 4 hari ini, alhamdulillah sudah merasakan kenikmatan, walaupun di dalam keadaan ya ini, Masya Allah. Sekarang gampang sih Pak ya. Sekarang Al-Quran digital, handphone bisa ya. Sambil, makanya kita nggak boleh suuzon gitu. Ada orang di mobil, wah lagi main handphone, usuk banget. Padahal lagi baca Al-Quran tuh Pak, lagi mau setoran 1 juz. Ya Allah ya Rabbana. Insyaallah. Kadang malu Ustadz nggak bisa 1 hari 1 juz, malu juga kita harus ikut juga. Nah. Jadi kalau kita yakin Allah Maha mendengar, Maha melihat, pasti kita tidak mungkin maksiat.
Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Segala urusan itu hanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa haja isaratun ila tafarrud bil aliyati wal hikmah wa ila zazri an mubasaratil maksiyah. Ini adalah isyarat kepada setiap pribadi-pribadi, ya, agar jangan melakukan kemaksiatan, karena segala urusannya itu dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah, kembali kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini nih. Ini udah dipastikan ayat ini diturunkan di Madinah. Kalau tadi ayuhan nas diturunkan di Mekah karena diawali dengan ayuhan nas. Kalau sekarang diturunkan di Madinah nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Amanu rukuklah kalian semua. Wasjudu, sujudlah kalian semua. Maksudnya kalau ruku sujud pasti dipastikan dia salat. Salatlah maksudnya ya. Hai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kalian. Salatlah kalian semua. Ya. Namanya ruku sujud itu adalah bagian daripada salat, ya. Ya. Untuk melakukan salat. Kemudian wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian. Rabbakum, yang menciptakan kalian semua. Tuhan yang menciptakan kalian semua. Wafalul khaira, dan berbuatlah kebaikan. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian sukses mendapatkan ridho Allah dan surganya Allah. Nah, di sini ada tanda as-sajdatu, ya. Ada tandanya, Pak? Nah, itu sujud maksudnya. Tadi enggak pada sujud ini, Pak. Sunnah sujud, Pak. Jadi ini ada ayat sajdah. Ya, ayat sujud. Ketika kita sujud tuh setan pada lari terbirit-birit, terkentut-kentut. Ketika kita sujud tuh, saking takutnya orang yang sujud ketika membaca, mendengar ayat sajdah. Disunahkan kita sujud. Ya, bahkan yang sangat hebat, menariknya ternyata di dalam surah Al-Hajj ini ada 2 kali sujud. Ini Allah pilih hanya di dalam surah Al-Hajj. Ini ya, yaitu ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-77 ini. Bahkan kata hadis Rasulullah SAW, yarhamkumullah, jika kalian baca surah Al-Hajj yang 2 kali sujud, 2 kali sujud itu kalian tidak sujud, maka sama aja kalian tidak membaca surah Al-Hajj. Sampai begitu tuh. Kenapa? Karena sujudnya 2 kali. Ini hanya dalam Al-Quran, hanya surah Al-Hajj aja. Selain-lain hanya paling sekali. Misalnya surah Al-A'raf sekali, Al-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Maryam sekali. Semuanya sekali. Al-Hajj ini 2 kali sujud. Ini uniknya, ini menariknya, luar biasa. Ya kan Al-Hajj itu. Apa kita baca sujud tilawah itu? Doanya adalah sajada wajhiya lillazi khalaqa wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Waduh, panjang banget Ustaz, nggak hafal. Udah baca aja salat, sujud dalam salat aja nggak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Tapi niat dalam hatinya sujud, ya Allah saya niat sujud tilawah, gitu ya. Nah, jadi 2 tuh, ayat 18 dan ayat 77 surah Al-Hajj ini 2 kali sujud. Masya Allah. Baik kita membaca atau mendengar, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kalian. Maksudnya sholatlah kalian. Ruku dan sujud adalah bagian dari sholat. Orang yang sholat itu pasti ada ruku dan sujud. Ya, ruku dan sujud. Kemudian sembahlah Allah Tuhan kalian dan berbuatlah kebaikan. Ya. Ruku, sujud, sholatlah kalian dan sembahlah Allah sebagai Tuhan kalian dan berbuatlah kebaikan. Kebaikan, namanya kebaikan itu kebaikan menurut Allah dan Rasul, bukan menurut kita. Kebaikan bukan menurut nafsu, tapi kebaikan menurut Allah dan Rasulnya. Ya, bisa iri makalapu bi khalisan liwajhi, karena Allah. Jadi menyembah Allah karena Allah.
Ya. Ya, itu kan. Bi jami' ahwalikum. Ya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Maksud beruntung ini ai intanziru bina'imil jannah, yaitu kenikmatan surga. Ya, jadi kalian beruntung agar kalian sukses, yaitu mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan surganya Allah, dan ujungnya adalah berjumpa dengan Allah. Maqbulatun innallahi ta'ala, ya, wa awaqibu masturah wa kullu ma yusallimu khalaqal. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita orang-orang beriman ini diperintahkan untuk sujud, ruku' sujud, dan sembah Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya, dan membuat kebaikan. Kemudian ayat terakhir 78, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kalian di jalan agama Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Ya, dengan sebenar-benarnya jihad, bersungguh-sungguhlah kalian, ya. Wajahidu fillah maksudnya ai lillah a'da dinil zahir al batin min ahli dhalalah wal hawa nafs, haqqa jihad ay jihadan min ajlillah haqqan la raghban fid dunya min haitsul min al ghanimah. Jadi benar-benar jihad diperintahkan oleh Allah. Sungguh-sungguhlah dengan sebenar-benarnya, bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, jihad itu maknanya luas, Pak, ya. Jihad melawan nafsu itu jihad. Jihad melawan orang kafir karena zalim itu jihad. Jihad melawan kemiskinan itu jihad. Melihat orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kesusahan itu jihad. Jadi jihad itu maknanya luas. Secara umum artinya bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh dalam agama. Makanya diperintahkan haqqa jihad dengan sebenar-benar jihad. Wastabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid min haras. Dialah Allah telah memilih kalian, dan wa ma ja'ala 'alaikum fid min haras, dan tidak Dia menjadikan atas kalian di dalam agama itu kesusahan, kesulitan. Ya. Nah, ini. Jadi ayat yang ke-78 setelah kita diperintahkan untuk berjihad sungguh-sungguh di dalam beragama, kemudian kata Allah, dialah Allah telah memilih kalian. Jadi kita ini dipilih oleh Allah, maka kita bersyukur. Dipilih menjadi orang beriman, dipilih menjadi orang Islam. Allah memilih. Karena itu di dalam beragama, ma ja'alaikum fid dini min haraj. Dalam urusan agama ini tidak ada yang susah. Kita harus inilah syariah. Syariah agama ini tidak ada haraj, tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Semua aturan-aturan dalam syariat nggak ada yang memberatkan. Coba lihat semua perintah Allah. Sholat kan kayaknya berat, padahal enggak. Sesuai kemampuan. Kalau kita sakit nggak mampu berdiri, boleh duduk. Nggak mampu duduk, boleh berbaring. Nggak mampu berbaring, boleh dengan kedipan mata, dengan isyarat batin, misalnya hati, ya kan? Kenapa? Karena sudah tidak ada kemampuan, duduk di ruang ICU susu, karena sudah koma dan sebagainya. Tapi masih tetap wajib sholat. Tapi sholatnya dengan hati. Kalau sudah tidak mampu lagi, disolatkan. Itu namanya puasa. Nggak mampu, qada di hari yang lain karena sakit dan sebagainya dalam perjalanan, ya kan? Nggak mampu juga, ada namanya fidyah, ya, puasa gitu ya. Kemudian ada zakat bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, dapat zakat, bagian zakat mustahik zakat. Haji, apalagi ibadah haji, manis toto ilahi sabila bagi imam. Jadi agama itu nggak ada yang memberatkan, Pak. Harus kita yakin agama ini nggak ada yang berat. Makanya di sini dijelaskan min haraj, tidak ada dalam agama ini kesusahan, kesulitan. Semuanya mudah, nggak ada yang susah. Kita yang kadang-kadang menganggap susah. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi semua aturan Islam ini aturan Nabi Ibrahim. Aturan kurban, aturan haji, aturan khitan, itu banyak. Makanya kenapa kita dalam sholawat Ibrahimiyah itu selalu dibaca ketika tahiyat dalam sholat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, itu dibaca tuh salawat kepada Nabi Muhammad dan salawat kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena aturan Islam ini adalah aturannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasammakumul muslimin, dialah Allah
yang telah menamakan kalian sebagai orang muslim. Jadi karena kita taat, maka kita sebagai orang muslim. Jadi Allah yang berikan nama, kita ini muslim, penyelamat, menyelamatkan orang lain. Min qablu, sejak dahulu, wa bihaja, dan dalam hal ini Al-Quran, liyakuna rasul, agar menjadi seorang rasul, syahidan, sebagai saksi, alaikum, atas kalian nanti pada hari kiamat. Jadi ayat ini menjelaskan, jadi kita dinamakan sebagai muslim itu Allah yang berikan nama. Ya, karena kita menjadi orang Islam, maka kita dikatakan sebagai seorang muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ayat yang ke-78 ini Allah menjelaskan min qablu, dari sejak dulu, wa fi haja, dan dalam Quran ini adalah yakuna rasul, agar Nabi Muhammad menjadi seorang rasul, syahidan, sebagai saksi, alaikum, atas kalian nanti di hari kiamat. Udah selesai ya? Kirain jam 6 bahaya. Dikit lagi ya. Wa takuna syuhada 'alan nas, dan agar kalian menjadi saksi atas manusia. Jadi maksudnya kita ingin jadi saksi nanti di akhirat adalah langsung Nabi Muhammad, karena kita menjadi seorang muslim. Ya, wa aqimus shalah, maka dirikan kalian salat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Wa ta'zubillah, dan berpegang teguhlah kalian dalam agama Allah. Wa maulakum, dialah Allah sebagai penolong kalian. Pani'mal maula, maka dialah Allah sebaik-baiknya pelindung, penolong. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya penolong dialah Allah. Makanya ada doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, sesuai dengan ayat ini kan, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita membaca dan memahami surah Al-Hajj sampai ayat 78 ini. Insyaallah Selasa depan kita masuk surah yang baru, surah Al-Mu'min.